sepenuhnya karena kau separuhku, berbagi suka duka, saling mengisi dan menyempurnakan karena kau separuhku. Percaya. Apa nggak ceweknya kepek-kepek ya? Udahlah, salam ya buat pacarnya. Ya, kita kembali lagi di Aceh Gino, masih bersama Pomapreneur. Ini dimana ibu-ibu yang di dalamnya tergabung ibu-ibu yang berwirausaha ya. Ini bisa bikin kue, ya bisa bikin beberapa menu makanan favorit juga. Dan ini pastinya rumahan ya, makanan rumahan artinya memang aman dan halal untuk dinikmati oleh siapapun termasuk juga anak-anak. Karena memang tidak ada bahan pengawetnya, tidak ada juga zat pewarna ataupun zat-zat kimia yang berbahaya di dalam produk tersebut ya. Saya setuju sekali ya kalau semua ibu-ibu di Banda Aceh ataupun di Aceh Besar ini memiliki potensi yang seperti yang ada di Pomapreneur. Artinya mereka jangan hanya berharap dari gaji suami misalkan. Ini pasti sering juga ya pengalaman. Jadi memang perempuan-perempuan di Aceh ini harus dituntut untuk menjadi mereka juga bekerja, mereka juga berbaur dengan lingkungannya. Jadi jangan hanya duduk di rumah saja dengan tetangga yang hanya bisa bergosip ria aja ya. Oke, ini soal tadi bunga pemirsa. Saya pengen tahu dulu harganya berapa. Berapa nih harganya Bunda? Kita lupakan, itu iklan. Gimana Bunda? Jadi sebenarnya harga itu tergantung dari ukuran. Karena ukuran itu juga nanti yang menentukan berapa banyak bahan bunga Oh yang gitu. digunakan. Nah kalau yang sekecil ini misalkan, ini berapa? Ini sekitar berapa ya? 120 untuk pot yang sekecil ini. Jadi kalau ini yang semakin ini, besar semakin mahal iya. lagi. Oke. Bisa nerima pemesanan seperti bunga segar nggak sih Bun? Bisa juga. Bisa. Beberapa kali Idul Fitri, Hari Raya itu memang ada pemesanan untuk bunga segar. Harus mengeluarkan berapa kocek? Sekitar segitu-segitu juga. Segitu-gitu, seratusan ke atas. 100 ke atas. Ya, karena memang ini kualitas juga bagus ya. Nggak Oke. asal dicolok. Aha, ada harga, ada kualitasnya juga. Nah, saya ke Kayana. Nah, tadi saya lupa namanya ya. Kayana de Bolu ini sendiri hanya fokus di bolu saja atau sudah mencoba ke beberapa macam menu lainnya nih Kak? Untuk bolu sebenarnya sekarang itu sudah melakukan perluasannya, tidak hanya berseputar di kue-kue basah. Bolu tidak hanya di bolu tapi ada juga empek-empek. Pempek, Iya. iya. Kayana Pempek. orang Aceh? Kalau saya kebetulan dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Iya, saya Kenapa Aceh. bisa kesasar ke Aceh? Ya Allah, jauh-jauh. tersasar dengan indah ya. Dengan indah, ya, kayaknya dapat Akhirnya- jodoh orang sini ya. Alhamdulillah. Oh bener rupanya. Iya. Saya dapat jodoh orang Jawa tapi tetap di sini. Berarti dia yang nyasar. Oke. Nah untuk bolunya sendiri berapa sih harganya Kayana? Kalau untuk bolu memang variatif ya, karena memang ada yang minimum itu mulai dari 25.000. Oh terjangkau. Yang original, karena memang itu tadi sebenarnya dulu dari awal bukan hanya profit oriented sebenarnya, Iya, seperti saya cerita tadi. Iya benar-benar. Gitu. Jadi kita juga harga terjangkau sekali, 25. Selanjutnya tergantung jenis-jenisnya. Boleh request toppingnya? Boleh sekali. Boleh sekali. Boleh dong promosiin sekali lagi ke ke teman-teman Instagramnya apa? Baik. Saya promosi The Bolu atau Pomapreneur? The Bolu. Kalau Pomapreneur Bunda Mira aja nanti sekalian ngomongin program ya Bunda. Jadi kalau untuk The Bolu untuk pemesanan bisa langsung, kebetulan karena ini masih saya kelola sendiri, langsung ke nomor handphone saya aja 082167220778, ataupun mau intip-intip menunya bisa dicek di IG kita The Bolu. Itu Nah, saja. Bunda Vira, Vira, ya, iya. gimana? Sama promosi dong sekali lagi Ice Kitchen. Untuk yang mau lihat-lihat dulu produk-produk kita itu ada beberapa macam. Bisa langsung di follow Ice di Instagram ya. Bisa langsung follow Ice Kitchen Ice aja. Kitchen. Untuk kontak personnya via WA itu udah kita cantumkan di situ 0811 6722 461. Oke, nah jadi ibu-ibu ini punya anak-anak juga usianya berapa nih? Kisaran berapa tahun nih Bunda? Oh ya.
Untuk anak kita hampir semua memang ada dan rata-rata itu 2 orang ya. Iya ya. Tapi dengan segala kondisi tersebut disitulah mengapa Pomapreneur ada ini tetap survive. Iya benar sekali. Dan anak-anaknya juga enak nih bisa makan terus tanpa bisa jajan ya. Ada yang 3 tahun, 2 Benar, tahun mereka gitu tetap usianya. bisa betul mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Jadi nggak jajan sembarangan juga anak-anak kita ya. Luar biasa sekali. Kalau saya nanti gimana nih anak saya? Oke, Bunda Mira tadi berbicara soal kegiatan nih ke depannya akan ada kegiatan kapan dan di mana? Insya Allah Pomapreneur untuk big event kita buat 2 days event gitu ya, event menyambut Hari Ibu karena Desember ini kan selain peringatan tsunami sebenarnya ada peringatan yang Hari lebih Ibu. ini juga ya, Benar-benar. yang coba kita sosialisasikan di Aceh ini bahwa ada peringatan Hari Ibu. Oke. Karena kita juga berbasis ibu, maka kita ingin Sekarang nikmati potongan setengah harga buat bayar apa aja. insya Allah Laku 15 dan 16. 2 hari. Dua hari. hari ya betul ya. Yang 15 Desember itu ada free talk show, sifatnya free, jadi semua boleh Umum Iya, silakan. terbuka untuk umum. Temanya itu tentang fitrah keibuan emak milenial. Di hari keduanya Hari keduanya ada kelas media online. Jadi memaksimalkan media online untuk mendukung produk kita. betul. Jadi untuk jualan pun nggak mesti harus ada toko dulu ya. Sekarang bisa memanfaatkan berbagai macam medsos seperti Facebook, Twitter ataupun Instagram ini yang lagi hitnya sekarang ya. Tapi apapun itu juga saya berharap kegiatan nanti ke depannya bisa berjalan dengan sukses dan produk-produknya ini bisa laris manis ya. Boleh nanti nitip di toko saya aja nih Kayana ya. Tetap promoin toko sendiri ya. Oke, terima kasih banyak Bunda Mira ya. Nanti kita jumpa lagi ya. Terima kasih banyak Bunda Fira juga Kayana. Sukses terus dan terima kasih banyak. Dadah. Assalamualaikum. Ya pemirsa, itu dia teman-temannya Rais tadi. Saya nggak nyangka ternyata kamu temannya sama ibu-ibu ya. Apa yang cerita sedikit nih ya. Peres juga sih boleh kan. Sebenarnya yang paling bisa kamu lihat dari pengorbanan seorang ibu ini seperti apa? Oh, kalau kita lihat pengorbanan ibu tuh kita nggak bisa membalas jasanya. Betul. Susah, ya. Apalagi kan sebentar lagi kita juga akan menghadapi memperingati hari besar untuk ibu kita ya. Nah apalagi si Rais ini saya setuju sekali kayaknya paling bandel nih kayaknya ya. Oh, dulu ya. Dulu bandel kan? Pernah bener-bener masuk ini. masuk rumah sakit, masuk penjara gitu? Atau kemana? Masih nakal. Jadi masuk kemana? Masuk bukan lapas sih sebenarnya, masuk ke polsek. Kamu ngapain waktu itu? Cabut sekolah. Cabut Biasa, anak-anak gaul. Oh, anak dan gaul. itu kan bukan kesalahan yang fatal ya Iya. bagi anak-anak seusianya si Rais yang zaman-zaman dulu sekolah itu kan memang kenakalan remaja sih ya, seperti merokok, kalau bolos merokok sekolah. saya enggak. Sampai sekarang ngerokok? Enggak, Pantes masih suaranya bagus ya. Oh, Ngomong-ngomong hari ibu hari ini kita akan menghadirkan seluruh ibu ya, Iya. yang ini memang mereka ini bersikap positif juga nih Rais. Iya. Di bidangnya masing-masing tadi ada yang bisa merangkai bunga misalkan, ada juga yang bisa bikin kue bolu, kue basah dan juga diet karbo. Nih ada beberapa macam lagi ya. Nah sekarang saya punya ini Rais itu apa? ya, saya punya ini ya. Oh, Ini adalah Ini. bikinan dari ibu-ibu hebat ya, di mana mereka ini tergabung di Min 11 Banda C. Banda Aceh ya. Kita pengen tahu banyak apa saja sih kegiatan mereka, terus ngapain aja mereka ini ya. Tapi sebelumnya saya pengen denger dulu Rais, apa yang kamu bisa nyanyikan dengan Doraemon atau lagu guru-guru deh apa? Dulu sih waktu saya sekolah, saya pernah nyanyi lagu-lagu kebangsaan sih. Kita Boleh? nyanyi terus? Boleh? Nyanyi silakan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Masih ingat? Masih Ini ingat loh. siswa-siswa yang budiman ya. Nah, untuk
memperingati Hari Ibu ya, saya mengundang ibu-ibu hebat dari Min 11 Rukuh Banda Aceh. Silakan, selamat datang ibu-ibu. Oh, bajunya seragam. Selamat datang Ibu, dengan Ibu apa? Bu Dahrina. Bu Darina, Bu Dah ya. Nah, Bu silakan. Rina boleh juga. Bu Rina boleh juga. Ini nanti saya lupa nih, 1 menit kemudian saya lupa namanya siapa. Dengan siapa Ibu? Ibu Fatma, Ibu Dah, Ibu Rina, Ibu Fatma, Ibu Vera dan juga ini pasti Ibu kepala sekolahnya. Oh bukan. Oh ini. Oke Ibu, hati-hati Ibu, silakan duduk ya Bu ya. Besok saya siapkan sofa yang panjang ya, biar kita mepet-mepet kayak labi-labi gitu ya. Selamat datang di Aceh Gino, ini rumah saya ya. Walaupun hanya ada air putih aja, tetap bisa dinikmati ya. Oke. Dari Min 11 Ruko Banda Aceh. Ya. Ibu cerita sedikit, memperkenalkan kepada pemirsa, ini sekolahan, tapi kok kayaknya guru-gurunya asik bikin-bikinin yang kayak gini, itu gimana? Oke Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahri Naim, SAGMA. Saya selama baru 7 bulan ini dipercayakan oleh Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Mbak sebagai kepala di kita Kota Banda Aceh. Pagi ini kebetulan kita diundang ke Aceh TV, mungkin untuk memberikan informasi sedikit kepada masyarakat Aceh khususnya tentang bagaimana penggunaan barang-barang yang sudah tidak bisa lagi dipakai, kemudian kita daur ulang dan menjadikan sebuah pembelajaran gitu ya. Baik, untuk hal ini sebelumnya saya perkenalkan di sebelah kiri saya Ibu Fatmawati. Keseharian beliau adalah sebagai wali kelas di kelas 5, karena sekarang tema pembelajarannya semua pelajaran itu harus dikuasai oleh satu orang guru. Nah, gitu kalau di madrasah saya untuk semua mata pelajaran. Kemudian di sebelah kiri Ibu Fatma ada Ibu Ade Elvera. Beliau adalah guru bidang studi khusus matematika. Kemudian yang di paling ujung adalah Ibu Komite, Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati, ya beliau adalah komite, mungkin satu-satunya ibu komite di madrasah perempuan, karena yang lainnya bapak-bapak. Oh, demikian. Makanya paling cantik ya Bu ya, sendiri, pakai baju juga cantik sendiri ya Bu ya. Setuju sekali. Boleh cerita mungkin Ibu komite, silakan Ibu, saya pengen tahu tugas dan peran Anda sebagai komite di sekolah ini seperti apa Ibu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tugas komite di madrasah, kita itu memberikan saran, pertimbangan kepada kepala madrasah untuk memajukan madrasah ke depan seperti apa. Yang penting adalah pembelajaran di madrasah itu harus menyenangkan anak-anak. Nah, kalau udah anak-anak senang belajar, tentu apa yang diharapkan oleh pemerintah akan tercapai dengan baik. Seperti dengan alat-alat peraga ini, jadi anak-anak belajar tidak menerawang, tidak berhayal. Nah, itu yang penting. Dengan adanya alat peraga ini, guru-guru pun lebih mudah menyampaikan. Sehingga wali-wali murid itu merasa senang bahwa anaknya mendapatkan ilmu sesuai yang mereka harapkan. Jadi pulang gembira. Dengan anak-anak gembira, tentu orang tua lebih nyaman, tidak perlu lagi asal kalau malam buat PR maksa anak-anak, karena di dalam pembelajaran itu pembelajarannya harus tuntas Ibu. Itu. Jadi dengan pembelajaran tuntas inilah alat-alat peraga ini menuntaskan pembelajaran mereka. Dan alat-alat yang digunakan adalah semua dari barang-barang bekas ya Ibu ya. Sebagai juga kita harus mendaur ulang barang-barang bekas, tidak menjadi sampah yang begitu saja, kemudian diolah oleh tangan-tangan kreatif yang seperti ini. Bu Vera, ya Bu Vera sebagai ini guru tercantik di sini ya, luar biasa. Ini sepupu Anda atau ipar Anda? Sama cantiknya ya. Bu Vera, cerita dong, ini apa sih? Saya nggak tahu, ini mesin permen. Jadi udah ditaruh di kantin belum nih? Bukan permen, nyolokin koin dulu ya. Iya. Silakan Ibu. Ini adalah mesin permen. Mesin permen ini pada pembelajaran IPA ya, ada gaya pegas di sini. Nah, kemudian kalau ditekan ini nanti keluar permennya. Nah, gitu. Oke, saya coba. Iya. Sudah keluar?
Iya. Oke. Sudah keluar. Nah, Di bawah, di kemudian ini tidak hanya untuk pembelajaran IPA, Iya. tapi ini juga digunakan untuk pembelajaran matematika. Misalnya bangun ruang balok. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kemudian pembelajaran IPS dengan adanya mesin permen ini, permen dijual berapa, nanti yang jatuhnya berapa. Nah, seperti itulah. Jadi semuanya yang namanya tematik itu semua sistematis, semua pelajaran itu sistematis. Nah, seperti itu. Setuju sekali. Kalau saya Iya. SMA kan masuk IPA nih dulu ya. Tingkat contoh saja seperti mesin permen ini kan jatuh nih pas ditekan. Tekan. Nanti ada pertanyaannya, berapa kecepatan permen terjatuh? Tetet. Pokoknya begitulah ya. Tapi kalau SD memang sudah diajarkan dengan bahan peraganya sendiri ya. Iya, Kak dengan Ibu ya, bantuan kita tentunya. untuk memudahkan sistem pembelajaran juga. Iya, benar Oke. sekali. Jadi Fatma, murid terlibat langsung pada saat pembuatan ini. Murid dan guru Murid terlibat dan guru. langsung. Jadi tidak hanya dia bisa membuat ini, tetapi juga menambah kecintaan dia terhadap pelajaran itu. Ini bikinan siapa? Apakah dari gurunya atau juga anak-anak murid? Ini guru dan siswa. Siswa. Ini guru dan siswa semuanya yang Semuanya. bikin. Ya, karena kami tidak ingin membuat sendiri, sedangkan anak tidak punya pengalaman Iya, iya. ke depannya Betul, gitu. betul. Ada foto boleh ataupun video? Kita saksikan dulu ya pemirsa. Oke, kita tunggu beberapa saat lagi. Oke. Nah, komentar dong Bu Fatma boleh? Iya. Ya, ini apa nih Bu? Ini planet ya kalau nggak Planet. salah Iya, ya? iya, tentang Ah, planet. silakan Ini Bu. tentang planet. Jadi Mic-nya. anak-anak membuat planet ini dari bola pingpong yang bekasnya. Iya. Kita kan ada pelajaran olahraga Betul. PJOK, jadi yang tidak dipakai lagi, kita ini kan dengan anak-anak bersama membuat susunan planet. Nah, jadi ini masuk ke dalam pembelajaran IPA. Oke, jadi mereka juga tidak hanya membaca buku saja ya. Iya. Ini kegiatan apa Ini nih anak-anak? kegiatan Rangkai membuat seri. sistem peredaran darah. Oh, iya. Sistem peredaran darah yang menggunakan dari bahan bekas juga. Baik-baik. Nah, Bu Fatma, Anda kan sebagai seorang wali kelas di Iya. kelas berapa tadi? Saya di kelas 5. Kelas 5. Berapa persen untuk teori dan berapa persen untuk praktek? Lebih banyak prakteknya. Lebih banyak prakteknya. Oke, Iya. pertama kita memberi materi. Aha. Nah, setelah dikasih materi untuk kedepannya kita praktekkan. Anak-anak sendiri, murid-murid ini paling suka ketika mata pelajaran apa nih, Ibu? Biasanya Sains, aha. IPS, Aha. matematika. Matematika di Satu lagi video kak. Dengan SBDP mungkin. Iya. Oke, ini pakai Aqua. botol ya, botol Betul. mineral bekas. Ini dalam kegiatan apa nih, Ibu? Itu Pelajaran IPA. peredaran Darah. Peredaran Darah. dalam tubuh kita Iya. seperti apa? Ada lagi mungkin nggak ada ya? Kita cek lagi sampai tunggu ya. Nah, Ibu Rina. Ibu Rina, kepala sekolah. Iya. Ya. Apa yang hanya dimiliki oleh SD 11, min 11 maaf, yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah lain? Iya, terima kasih kali ya. Sebenarnya kalau semua sekolah itu punya program unggulan, kemudian punya program prioritas gitu ya. Kalau unggulan mungkin di semua sekolah hampir sama, bahwa sekolah itu harus lebih unggul dari sekolah-sekolah lain. Contohnya unggul dari bidang kebersihan, kemudian unggul dari bidang akademiknya. Kemudian tapi kalau prioritas beda lagi. Yang kita harus tonjolkan betul-betul dari madrasah atau sekolah itu apa? Karena saya mungkin ya dengan semangat saya baru 7 bulan memimpin, kemudian kalau saya kaitkan masih kategori pemimpin milenial ya kategori 21 tahun sampai 32 tahun, semangat saya itu mungkin masih menggebu-gebu. Alhamdulillah itu didukung oleh komite dan guru-guru serta orang tua yang ada di Min 11. Prioritas pertama sekali mungkin yang belum ada di sekolah-sekolah lain, ya salah satunya ini tadi. Berbicara tentang daur ulang, banyak yang bisa diusahakan dari daur ulang ini. Tetapi karena kita ruang lingkupnya sekolah, jadi saya bagaimana mendesain ini, memanage semuanya ini, kemudian mengajak guru-guru apapun pembelajaran di madrasah kita itu, tolong usahakan media pembelajarannya dari barang bekas.
seperti yang Kak Lia pegang ini. Ini kan kalender bekas, kalender meja bekas. Ya, ya ini kalender meja bekas. Kemudian ada oleh anak-anak ini bisa dimanfaatkan, gurunya disesuaikan dengan mata pelajarannya. Ini pelajaran IPS gitu ya. Ini ada pelajaran IPS yaitu mengenal tokoh pahlawan, metodenya tebak gambar gitu ya. Pertama kita bacakan dulu soalnya. Iya, cluenya itu ada apa cluenya, kemudian mereka menebak. Dengan menebak ada yang memang sudah paham, berarti tebakan gambarnya betul. Tetapi ada yang belum paham, nanti kita puaskan anak-anak itu dengan memberikan jawabannya. Nah, ketika dikeluarkan ada gambar di sebelahnya Bapak Soekarno. Nah, ini sangat memudahkan anak dan ini menjadikan memori anak itu berkesan. Ya. Mungkin demikian untuk apa? Ini salah satunya pemanfaatan barang bekas. Baik. Nah, saya ke Ibu Komite nih. Bu, ini kan pasti melakukan penelitian ya, melakukan penelitian terhadap kepemimpinan beliau sebagai yang baru 7 bulan menjadi kepala sekolah. Bagaimana menurut Ibu beliau dalam hal memimpin sekolah dan juga memimpin teman-teman gurunya yang lainnya, Ibu? Saya sebagai komite yang berupaya untuk aktif, kami memantau selama 7 bulan ini kegiatan kepala madrasah bahwa beliau sangat aktif dari pembelajaran, kegiatan ekstra dan juga setiap harinya beliau datang ke kelas. Setiap hari? Iya. Absen ya Bu ya? Iya. Jadi guru-gurunya yang telat pun beliau tahu gitu. Dan itu suatu kelebihan. Nah, gitu. Jadi dengan beliau aktif dengan guru-guru, jadi kepala sekolah itu tidak perlu ditakuti. Ya, kalau ditakuti mungkin waktu beliau di sekolah mereka datangnya tepat waktu, tapi waktu nanti beliau tidak ada, guru-guru akan ini. Nah, jadi dengan kepemimpinan beliau yang penting adalah kebahagiaan guru dan anak-anak. Saya melihat wajah-wajah guru-guru di Min sebelah sini cerah-cerah setiap hari. itu yang penting. Dengan mereka bahagia, otomatis belajar mereka mengajar itu akan bahagia. Betul. Nah, anak-anak pun juga akan bahagia. Betul. Nah, itu yang sangat penting. Jadi kami dari komite dan para wali murid itu titik itu yang kami temukan. Titik bahagia itu sangat penting dalam hidup. Betul. Tadi juga disampaikan oleh Ibu Komite bahwasanya kepala sekolah setiap hari ini masuk ngecek ke kelas-kelas ini. Jadi untuk guru-guru nih tidak semudah itu Ferguson. Kita break dulu, tetap di Aceh Jino ya.